Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi di podcast Linggo Asri, Bawaslu Keliling Jago Demokrasi, bersama saya di podcast edisi ke-12, dengan tema yang menarik yakni refleksi penanganan pelanggaran tahapan kampanye pemilu dan pilkada 2024. Dan di tema yang menarik ini sudah hadir bersama kami narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Kusuma Wijaya dari anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah pagi yang cerah ini, alhamdulillah sehat. Mbaknya gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, nah ini mungkin sebelum kita melanjutkan kepada sesi pembahasan, mungkin Bapak Jaya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat Bawaslu. Monggo. Oh ya. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Kusuma Wijaya. Saya selaku Koordif Divisi Penanganan Pelanggaran Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Baik, Pak Jaya di divisi penanganan pelanggaran ya Pak ya? Iya, penanganan pelanggaran dan data informasi Pak. Oke, baik. Berarti ini sudah berjalan 1 tahun ya Pak ya di masa jabatan di sini, betul ya? 2 tahun Pak. Oh 2 tahun. Ya mau sudah. 2 tahun, Agustus besok 2 tahun ya. 16 Agustus. Baik. Berarti kemarin sudah merasakan sibuk-sibuknya ya Pak ya di pemilu dan juga pilkada di sini. Ya, alhamdulillah selama hampir mau 2 tahun ini saya pribadi dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan sudah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Baik, nah Pak Jaya, ini kan mengenai tema pembahasan kita pada hari ini, refleksi penanganan pelanggaran tahapan kampanye pemilu dan pilkada 2024 ya Pak ya. Mungkin ini kita berangkat dari hal yang umum ya Pak ya, dari masyarakat awam ini bisa tahu apa sih itu penanganan pelanggaran. Nah mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan dari dasar hukumnya, kemungkinan mungkin dari definisinya seperti itu. Ya, untuk dasar hukum penanganan pelanggaran antara pemilu dan pilkada itu ada dasar hukumnya masing-masing. Kalau dasar hukum penanganan pemilu itu diatur di Undang-Undang 7 tahun 2023 sebagaimana pengubahan dari Undang-Undang 7 tahun 2017 mengenai tentang pemilu. Kalau pilkada diatur di Undang-Undang 1 tahun 2015 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 itu mengenai tentang pilkada. Lalu untuk Perbawaslunya sendiri mengenai tentang penanganan pelanggaran itu kalau pemilu itu di Perbawaslu 7 tahun 2022 mengenai tentang laporan dan temuan mengenai tentang penanganan pelanggaran pemilihan umum, dan di pilkadanya itu diatur di Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran bupati, wakil gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Untuk PKPU-nya sendiri itu di PKPU nomor 3 tahun 2022 mengenai tentang jadwal tahapan pemilu. Kalau pilkadanya di PKPU nomor 2 tahun 2024 kayak gitu. Oke, baik. Berarti untuk dasar hukumnya sendiri di pemilu dan pilkada ini ada sendiri-sendiri ya Pak ya? Iya, benar. Jadi antara regulasi ataupun peraturan di pemilu maupun pilkada itu ada sendiri-sendiri Mbak, biar nanti tidak rancu antara pemilu maupun pilkada, makanya dibuat itu sendiri-sendiri peraturannya. Oke. Mungkin bisa dibantu jelaskan Pak mengenai definisi atau pengertian singkatnya dari penanganan pelanggaran sendiri. Pengertian penanganan pelanggaran itu sebagian adalah serangkaian proses dari penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan maupun dari laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Proses tersebut dengan cara dari temuan maupun laporan itu kita pengumpulan barang bukti, klarifikasi, serta nanti penerusan hasil kajian laporan atau temuan kepada instansi yang berwenang untuk menanganinya Mbak, kayak gitu. Nah, ini terkait dengan macam-macam atau bentuk dari pelanggaran itu sendiri ya Pak. Kan ini mungkin masyarakat awam taunya pelanggaran pemilu atau pemilihan ini salah satunya tuh money politik.
Itu kan yang masyarakat awam sering tahu ya Pak ya, sering kita jumpa itu money politik. Atau sebenarnya seperti apa sih bentuk-bentuk atau macam-macam pelanggaran lainnya selain money politik itu sendiri? Baik Pak, untuk wawasan kita bersama bahwasanya di semua penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu ada beberapa macam pelanggaran. Ada 4. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi ini subjeknya biasanya dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Nah, lalu nanti kita misalkan ada temuan ataupun laporan dari pelanggaran administrasi, itu biasanya kita teruskan ke pihak instansi yang terkait yang menemukan. Contohnya misalkan ada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran mengenai tentang administrasinya kurang lengkap, lalu ada temuan dari kami atau ada laporan dari masyarakat atau pihak yang lain bahwasanya ada pelanggaran administrasi, kita akan membuat dari Bawaslu Kabupaten akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait seperti di KPU. Nah, lalu yang kedua adanya jenis pelanggarannya tindak pidana. Nah, tindak pidana ini itu biasanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu atau orang perseorangan. Nah, di mana tindak pidana pemilu ini maupun pemilihan itu kita Bawaslu menanganinya tidak sendirian, Mbak, tetapi ada 3 lembaga, yaitu Bawaslu, Kejaksaan maupun Kepolisian yang menangani dari tindak pidana pemilu ataupun pemilihan tersebut. Nah, yang berikutnya, jenis pelanggaran berikutnya adalah jenis pelanggaran kode etik. Nah, kode etik ini biasanya subjek pelakunya, yaitu yang melanggar itu biasanya dilakukan oleh badan penyelenggara, yaitu KPU maupun Bawaslu, mulai dari tingkatan RI sampai tingkatan ad hoc. Nah, di situ biasanya kalau yang dari tingkatan RI maupun kabupaten kota itu biasanya dilakukan kita ditangani oleh DKPP. Nah, lalu yang berikutnya, jenis pelanggaran berikutnya adalah pelanggaran perundang-undangan lain. Nah, perundang-undangan lain ini biasanya subjek hukumnya itu saya ambil contoh, biasanya misalkan ada ASN yang tidak netral pada tahapan pemilu ataupun pilkada, tidak netral dalam menguntungkan salah satu pihak. Nanti jika itu ada laporan atau temuan akan kita lakukan penyidikan. Nah, di situ nanti kita akan teruskan atau kita rekomendasi kepada pihak terkait. Kalau ASN berarti kita teruskan ke BKN. Akan tetapi kalau nanti misalkan contohnya ada yang subjek pelakunya itu, oknumnya itu dari kepala desa, berarti nanti kita teruskan atau kita rekomendasikan kepada bupati sebagai pemberi SK ya, begitu. Dan nanti mungkin bupati Pemda akan koordinasi dengan PMD kayak gitu, yang menangani kepala desa kayak gitu. Oke, itu jenis-jenisnya, Mbak, kayak gitu. Baik, jadi jenisnya ada 4 ya Bapak ya. Ada pelanggaran administratif, kemudian kode etik, kemudian tindak pidana, dan tindakan lain yang diatur di undang-undang lain ya Bapak ya. Nah, tadi kan saya mendengar bahwa pelanggaran itu bisa dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu ya Pak. Benar, Mbak. Atau pemilihan. Nah, ini kalau pelanggaran itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pemilihan, nah kira-kira seperti apa sih atau bagaimana Bawaslu menindak adanya pelanggaran dari penyelenggara pemilu itu sendiri? Misalkan penyelenggara pemilu tidak memihak salah satu paslon atau tidak yang menguntungkan nah itu misalkan kalau di jajaran itu kalau terbukti berarti nanti kena pidananya. Nah, kalau tidak terbukti pun juga nanti itu melanggar kode etik. Nah, misalkan kalau penyelenggara tingkat kabupaten atau kabupaten yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut, berarti nanti kita akan diberikan sanksi oleh DKPP. Kalau misalkan tindak pidana pun itu terbukti penyelenggara, berarti paling berat pun juga nanti bisa pemecatan dari tidak hormat sebagai penyelenggara pemilu kayak gitu, Mbak. Oke, baik, berarti
terkait dengan penanganan pelanggaran itu sendiri kan berangkat dari adanya temuan dan juga laporan ya Pak. Dari temuan dan laporan tersebut, saya pengen tahu nih Pak, kalau misalkan ada laporan dari masyarakat nih, masyarakat ini mau melapor ke Bawaslu, tapi laporannya itu tidak lengkap atau tidak jelas. Nah, dalam hal ini apakah Bawaslu serta-merta menolak adanya pelaporan yang tidak jelas atau bagaimana alur dari penerima laporan tersebut? Oke. Ini sumber tak jelaskan dulu Mbak ya. Jadi sumber dugaan pelanggaran pemilu maupun pilkada itu ada dua sumber, yaitu yang pertama sumbernya dari temuan, yang kedua adalah dari laporan. Kalau dari temuan itu berarti berasal dari internal Bawaslu atau penyelenggara Bawaslu, itu mulai jajaran RI maupun sampai nanti tingkatan ad hoc. Nah kalau laporan itu yang bisa melaporkan itu adalah syaratnya adalah satu WNI yang mempunyai hak pilih. Ini yang bicara pemilu dulu ya, mempunyai hak pilih atau yang sudah kawin. Nah, yang kedua adalah peserta pemilu. Nah, yang ketiga adalah pemantau pemilu. Nah, kalau yang laporan yang pilkada, syaratnya adalah WNI yang berdomisili, yang punya hak pilih yang berdomisili di tempat tersebut, di wilayah tersebut. Nah, lalu yang kedua peserta pemilihan, yang ketiga adalah pemantau pemilihan. Nah, untuk yang banyak tanyakan tadi mengenai tentang masyarakat melaporkan, itu tidak serta-merta kita tidak bisa menolak Mbak, karena secara regulasi siapapun yang melaporkan kalau itu memenuhi syarat untuk melaporkan itu kita terima Mbak. Nah nanti perihal nanti itu memenuhi syarat formil maupun materialnya, nanti setelah laporan kita terima lalu kita tindak lanjuti, kita cek di kajian awal. Nah itu nanti kita mengecek mengenai tentang syarat formil maupun materialnya. Nah dari situ nanti misalkan kekurangan dari syarat formilnya atau syarat materialnya itu nanti kita beritahukan kepada si pelapor. Nah si pelapor tersebut nanti akan diberikan waktu durasi atau deadline-nya 2 hari setelah pemberitahuan dari Bawaslu, petugas Bawaslu, untuk si pelapor tersebut untuk memperbaiki laporan yang telah dilaporkan kepada kami. Apabila nanti pada waktu deadline-nya 2 hari itu tidak melengkapi berkas yang kita beritahukan kepada si pelapor, otomatis selewat 2 hari itu berarti laporan tersebut tidak kita register atau tidak kita tindak lanjuti. Nah, akan tetapi kalau itu laporannya sudah memenuhi syarat formil maupun material, Bawaslu akan menindaklanjutinya berupa nanti yang pertama kita rapat pleno untuk pembahasan langkah kedepannya itu seperti apa. Yang pertama biasanya itu kita klarifikasi pihak-pihak terkait. Contohnya itu pihak-pihak terkait seperti terlapor, saksi, dan nanti jika diperlukan adalah opini dari saksi ahli hukum untuk memperkuat dari kasus yang kita tangani saat itu untuk sebagai penguat. Nah lalu juga nanti kita mengecek keaslian dari bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor kepada kami kayak gitu ya, kayak gitu Mbak. Untuk mekanismenya kayak gitu. Apabila sudah selesai kita lakukan untuk penanganan pelanggaran tindak pidana ini, durasi waktunya kalau pemilu adalah 7+7, akan tetapi kalau pilkada itu 3+2 Mbak, untuk kita menanganinya. Penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut kalau sudah selesai kita tangani, nanti keputusannya kalau sudah lengkap 2 alat bukti, berarti nanti dari pembahasan sentra kepundu akhir itu akan kita naikkan ke proses penyidikan di kepolisian. Akan tetapi kalau 2 alat bukti tersebut kurang lengkap atau kurang mendukung, otomatis kita hentikan dari penanganan dugaan pelanggaran tersebut. Lalu kita sebagai transparansi kita ya ke publik maupun si pelapor, kita memberitahukan kepada si pelapor bahwasannya status penanganan pelanggaran yang kita tangani, yang dia laporkan itu sebagai apa, dihentikan, dilanjutkan atau bagaimana. Kita beritahukan, dan kita juga menempelkan informasi sebagai bentuk transparansi kita tempelkan di papan informasi di kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan kayak gitu. Itu jadi mekanisme dari sumber 2 dugaan pelanggaran
pemilihan maupun pemilu, sumber masuknya kayak gitu, Mbak. Baik, berarti ketika ada pelaporan masuk dari masyarakat, walaupun itu tidak lengkap, tetap akan diterima ya Pak ya dari Bawaslu, kemudian nanti akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya Pak ya, apakah memenuhi syarat formil dan juga material seperti itu ya. Dan bahkan jika ini tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, ini diberikan kesempatan ya Pak ya kepada pelapor untuk memperbaiki pelaporannya supaya bisa nanti dilanjutkan ke tahap register perkara seperti itu ya Pak ya. Iya, benar Mbak. Jadi misalkan gini, kalau ada si pelapor setelah melaporkan ada keniatan nih untuk mencabut laporannya, cabut laporannya itu diperbolehkan, akan tetapi tidak boleh dicabut kalau sudah diregister. Nah, jadi si pelapor bisa mencabut, katakanlah hari ini hari Rabu dia ada yang melaporkan, lalu besoknya dia ingin mencabut laporannya atau sorenya mencabut laporannya, kami persilakan dan kita tidak melarang. Nah, di situ kita harus punya alasan yang jelas kenapa si pelapor tadi untuk mencabut kayak gitu. Dan yang penting adalah tidak ada paksaan dari unsur manapun untuk mencabut laporan tersebut kayak gitu, Mbak. Jadi diperbolehkan. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan pencabutan laporan ya Pak ya. Saya mau nanya nih Pak. Jadi si pelapor ini kan memohon kepada Bawaslu untuk melakukan pencabutan pelaporan. Nah, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan pencabutan laporan itu sendiri, Pak? Dan tadi kan disebutkan juga dengan syarat tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Nah, cara untuk membuktikan tidak ada paksaan itu seperti apa ya, Pak? Apakah ada surat pernyataan dari pelapor atau bagaimana teknisnya, Pak? Ya, nanti gini, misalkan kalau persyaratan secara tertulis atau apa itu tidak ada regulasi secara akan tetapi untuk membuktikan itu tidak ada paksaan atau apa, kita nanti buatkan berita acara bahwasanya si pelapor tersebut setelah membuat laporan, lalu kenapa kok besoknya atau sorenya itu dicabut laporannya, itu nanti kita tuangkan alasannya di berita acara sebagai nanti meminimalisir bahwasanya nanti ada pihak-pihak terkait yang mempermasalahkan tersebut. Kita sudah punya data realnya bahwasanya ini dari pengakuan maupun dari pernyataan si pelapor bahwasanya dia mencabut laporannya itu berdasarkan keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kayak gitu, Mbak. Baik, berarti tadi juga disebutkan ya Pak ya bahwa setelah proses penanganan pelanggaran ini selesai, tugas Bawaslu juga tidak serta-merta selesai di situ ya Pak ya, tapi Bawaslu juga bertugas untuk mempublikasikan status dari penanganan pelanggaran tersebut kepada pelapor dan juga pihak-pihak terkait ya Pak ya. Itu artinya kan berarti masyarakat itu sendiri juga memiliki hak untuk mengakses status penanganan pelanggaran tersebut ya Pak ya. Nah, apakah masyarakat itu bisa datang langsung ke Bawaslu atau informasi tersebut disampaikan di mungkin di website atau di mana Pak? Kalau benar yang Mbak Lina sampaikan tadi bahwasanya Bawaslu terbuka ataupun transparansi terkait status penanganan pelanggaran yang kita tangani. Nah, sebagai contohnya kalau status itu sudah selesai, kita berikan pemberitahuan kepada si pelapor bahwasanya status apa yang dilaporkan itu penanganannya sampai mana, selesaikah atau dihentikan atau nanti dinaikkan ke penyidikan atau bagaimana. Lalu nanti yang mengenai tentang yang di masyarakat bisa datang langsung ke kantor kita di Bawaslu, bisa melihat di papan informasi petugas kami di Divisi Penanganan Pelanggaran itu sudah menempelkan informasi terkait dengan status penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Jadi kita welcome dengan siapa saja bisa mengakses, bisa melihat semuanya kayak gitu. Baik, mungkin ini saya juga ingin bertanya Pak mengenai tantangan atau hambatan yang telah dialami oleh Bawaslu nih dalam menangani dugaan penanganan pelanggaran pemilu dan juga pemilihan. Untuk hambatannya sendiri Mbak ya, itu kami Bawaslu bekerja
sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan SOP yang ada. Bawaslu, hambatan dalam penanganan pelanggaran yang pertama adalah durasi waktu penanganannya, Mbak. Bayangkan kalau pemilu kita penanganan pelanggaran di Bawaslu tindak pidana khususnya itu adalah 7+7, 14 hari. Kalau pilkada tambah minim sekali, yaitu 3+2. Nah, itu sangat durasi waktunya sangat mepet, dan kita harus membuktikan itu bahwasanya dugaan pelanggaran itu terbukti apa enggak gitu. Lalu yang kedua, hambatan yang kedua adalah Bawaslu dalam penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana ini, adanya waktu klarifikasi, pihak terlapor itu kebanyakan tidak menghadiri, Mbak, undangan dari kami. Seperti itu. Dengan alasan tidak hadir? Alasannya pun tidak konfirmasi ke kita. Kita mencoba mengontak beliau, tapi beliaunya tidak menjawab konfirmasi dari kami, bisa hadir apa tidak. Biasanya kalau terlapor itu nggak bisa ditemui pada waktu kita melakukan klarifikasi kepada terlapor. Lalu yang berikutnya adalah hambatan Bawaslu adalah gini, kita di undang-undang tersebut kita tidak mempunyai wewenang untuk memaksa, Mbak. Misalkan nih, si terlapor tidak hadir memenuhi undangan kami untuk klarifikasi di kantor. Lalu kita jemput bola jemput bola ke rumah si terlapor. Misalkan si terlapor ada di rumah. Lalu kita jelaskan kedatangan kami dengan tim Sentra Gakumdu ke sana untuk mengklarifikasi dugaan kasus pelanggaran tersebut. Akan tetapi si pelapor tidak berkenan untuk melakukan klarifikasi, itu kita tidak bisa memaksa, Mbak. Kalau kita memaksa berarti kita yang melanggar hukum, gitu. Jadi bagaimana? Undang-undang ya kayak gitu. Kita diberi wewenang, akan tetapi ada dibatasi ruang-ruang kita gitu untuk melakukan lebih detail gitu, untuk melakukan penanganan kayak gitu. Baik, berarti dari kewenangannya sendiri pun undang-undang membatasi kewenangan Bawaslu ya Pak ya. Tidak seperti kan yang banyak kita tahu kewenangan dari kepolisian. Jika ingin memeriksa pelaku atau terduga itu kan bisa melakukan seperti pemaksaan untuk ikut hadir kepada di tahap penyidikan seperti itu ya Pak ya. Dan di sini Bawaslu hanya sebatas jika terlapor ini menolak, maka ya sudah ya, Bawaslu tidak bisa melakukan pemaksaan atau upaya apapun lagi ya, seperti itu Pak. Ya, kita bekerja sesuai regulasi, sesuai undang-undang, sesuai amanat konstitusi, bahwasanya kita nggak boleh melampaui lebih jauh konstitusi yang telah ditetapkan. Kalau kita melampaui lebih jauh dari ketetapan konstitusi tersebut, kita yang melanggar kayak gitu. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita nggak serta-merta kalau bahasa orang lapangan seenak jidat kita sendiri gitu kan. Jadi kan kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kita bekerja secara SOP, kita melakukan dengan totalitas dan maksimal kayak gitu. Jadi apapun hasilnya kita tetap legowo, meskipun kita sudah bekerja keras atau apa, kita tetap kita komit lah dengan tugas dan wewenang kita kayak gitu. Oke, baik. Ini juga membahas tentang refleksi dari penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan sendiri di 2024 ya Pak ya. Ini boleh nggak Pak untuk dipaparkan data dari penanganan dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan itu sendiri Pak? Kalau 2024 tentang pemilu, dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan data yang kita tangani itu dari pemilu sebelumnya ke pemilu yang 2024 itu ada penurunan. Nah, kalau yang pemilu 2024 yang sebelumnya 19 ke 20. Yang sebelumnya itu ada 11 laporan. Nah, 10 temuan, 1 laporan, nah itu laporannya dicabut, Mbak. Yang 1.
tidak diregister. Yang 10 temuan itu kita register dan kita tindak lanjuti untuk melakukan apa? Penindakan secara mekanisme yang ada. Nah, kalau 2024 itu temuan kita selama pemilu 2024 itu ada 3 dan laporannya ada 1 yang tidak diregister, karena tidak diregister itu bisa jadi itu tidak melengkapi pemberitahuan kelengkapan syarat formil maupun materialnya, itu tidak ditindaklanjuti oleh si pelapor, makanya tidak kita register. Nah, sedangkan untuk pemilihan atau pilkada itu juga mengalami penurunan. Kalau pilkada 2020 itu ada temuan 10 yang diregister dan laporan tidak diregister ada 3, berarti totalnya ada 13. Nah, sedangkan untuk yang di pilkada 2024 itu temuan kita itu 0. Tapi laporan pilkada itu ada 9, yang diregister 5, yang tidak diregister 4. Ya, contohnya tidak diregister ya tadi tidak memenuhi syarat formil maupun material kayak gitu. Itu data dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan tahun 2020 ya, mulai 2019 pemilu sampai 2024, lalu pemilihan pilkada 2020 sampai 2024 itu periodenya kayak gitu. Baik, berarti untuk 2 periode pemilu dan pilkada itu terjadi penurunan ya Pak ya? Terjadi penurunan. Temuannya tadi yang di 2019 ada 10 temuan, kemudian yang di pemilu 2024 ini 0 temuan ya Pak ya? Ya, karena di pemilihan serentak atau pemilu serentak atau pemilihan 2024 ini kita mengutamakan pencegahan dulu. Jadi instruksi dari amanat dari Bawaslu RI, kita lakukan pencegahan dulu. Nah, dengan pencegahan itu kita melakukan sosialisasi pemilu partisipatif, kita menggandeng stakeholder dan memberikan wawasan mengenai tentang pemilu demokrasi itu bagaimana yang benar, lalu misalkan kalau ada pelanggaran itu bagaimana cara melaporkannya kepada kami. Nah, lalu nanti kita Bawaslu dengan data penurunan tersebut ya kita dikatakan berhasil menekan adanya pelanggaran atau yang mengembalikan marwah demokrasi sebagai pemilu itu lebih baik lagi, dan kita tidak serta-merta bahwasanya data menurun itu Bawaslu sendiri yang kerja, enggak. Kita bersama rakyat, kita bersama-sama mengawasi pemilu dan pemilihan dan stakeholder yang terkait ya seperti tokoh masyarakat, instansi-instansi terkait untuk memberikan kita jogo bareng lah, ibaratnya jogo bareng di Kabupaten Pekalongan supaya kondusif, baik, dan tidak tidak ditemukannya hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Baik, berarti melihat hal ini bahwa Bawaslu sadar bahwa terkait dengan temuan di pemilu 2019 ada 10 pelaporan, kemudian Bawaslu sendiri ini sadar ya Pak ya bahwa tugas dari Bawaslu bagaimana caranya untuk menekan adanya temuan-temuan pelanggaran dengan aktif melakukan sosialisasi dan juga aktif mengajak partisipasi dari masyarakat dan juga bekerja sama dengan stakeholder, dan akhirnya hasil dari pencegahan tersebut di pemilu 2024 temuannya 0 ya Pak ya? Iya. Nah, temuan 0. Baik. Nah, baik, hal ini kan bisa dibilang bisa diapresiasi lah Pak ya? Iya, bukan. Ini kita apresiasinya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pekalongan, karena sudah menjaga Kabupaten Pekalongan secara tidak langsung mengenai tentang pesta demokrasi di pemilu maupun pilkada itu dengan baik. Karena dengan hasil itu kita jaga bersama, alhamdulillah angka data dugaan pelanggaran itu semakin menurun gitu. Meskipun ada dinamika yang kita hadapi bersama sih kayak gitu. Baik, ini sejalan dengan jargon kita ya Pak ya. Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Ya, baik. Nah, baik Bapak, ini sepertinya kita sudah sampai di penghujung
acara. Mungkin sebelum kita closing ya Pak ya, ada harapan ataupun pesan dari Pak Jaya sendiri pribadi mewakili Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk harapannya pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang akan datang nantinya. Iya, terima kasih Mbak Lina. Harapan pribadi saya selaku Kordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, bahwasanya saya pribadi mengharapkan bahwasanya Bawaslu tidak bekerja sendirian. Bawaslu tidak akan kuat tanpa ada masyarakat yang sama-sama membantu pengawasan demokrasi secara baik. Lalu kami juga ingin bahwasanya di Kabupaten Pekalongan sendiri itu pesta demokrasinya sesuai dengan amanat konstitusi dan harapan kita bersama berjalan dengan baik, kondusif dan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dan mohon juga mengenai tentang perundang-undangan, mengenai tentang durasi ya, kalau bisa itu kita agak deadline-nya untuk penanganan pelanggaran itu agak diperpanjang juga, karena dengan banyaknya rutinitas ataupun kegiatan pada waktu tahapan penyelenggaraan tersebut, itu juga membagi waktunya juga kita harus pintar-pintar untuk disiplin waktu tersebut, memanajemen waktu. Jadi saya harapkan di Kabupaten Pekalongan di periode depan pemilu maupun pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, kondusif dan lebih baik dari yang pernah kita jalani sebelum-sebelumnya mengenai tentang pemilu dan pilkada, karena kita memilih calon pemimpin rakyat itu dari rakyat juga. Jadi kita harus pinter-pinter lah memilih rakyat dengan yang sesuai amanat undang-undang kita. Gitu. Mungkin itu dari saya Mbak mengenai tentang saran maupun harapan dari saya pribadi selaku anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Baik, terima kasih banyak ya Bapak Jaya untuk sharing-sharing ilmu kita di podcast hari ini mengenai refleksi dari penanganan pelanggaran tahapan pemilu dan juga pemilihan di 2024. Nah, sahabat Bawaslu, ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan juga menjaga komitmen untuk terus menjaga integritas dan keadilan demokrasi, dan juga kita mengajak partisipasi masyarakat dan juga stakeholder untuk bekerja sama dalam pesta demokrasi pada tahapan yang akan datang. Semoga kita bisa menjalankan pesta demokrasi dengan baik dan juga nol pelanggaran ya Pak ya. Diharapannya seperti itu ya Pak ya. Baik, tidak terasa sahabat Bawaslu, kita sudah berada di penghujung acara. Dan tidak lupa saya juga mengingatkan bahwa sahabat Bawaslu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita Bawaslu Pekalongan, dan juga di akun sosial media kita yang lain, bisa di Instagram, supaya sahabat Bawaslu tidak ketinggalan konten-konten dan juga podcast dengan tema yang menarik kita lainnya. Baik, sekian dari kami Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Dia.